Mudah-mudahan kita menjalankan ini sampai mati, sampai hari kiamat insya Allah. Di antara tradisinya, anak laki-laki menghatamkan Quran sebelum bersunat, sebelum berkhitan. Jadi sebelum berkhitan, laki-laki itu sudah dibuatkan acara hatam Quran dengan guru mengaji. Biasanya dulu tamat SD, libur waktu mau masuk SMP, disitulah dibuatkan acara berkhatam kaji. Kalau perempuan agak lambat sedikit. Orang Melayu kalau menikahkan anak, malam pertama merisik itu ditanya dulu, dia udah didekati laki-laki, terikat atau belum. Kalau ternyata dia belum diikat, malam kedua meminang. Sesudah dipinang, malam ketiga berkhatam kaji. Setelah berkhatam kaji, malam berinai. Setelah itu barulah malam akad. Setelah itu malam ke-6 ke-7 barulah acara pesta besar-besaran. Jadi hatam kaji tetap ada dalam anak laki-laki dan perempuan, sehingga diharapkan anaknya pandai mengaji, emaknya bisa mengaji. Itulah yang mendidik anak-anak di bumi Melayu. Rupanya tradisi ini sampai 2023 belum berakhir. Kalau ada yang mengatakan sudah tak ada lagi orang berkhatam kaji, Pak Ustadz, datanglah ke SMP 5, masih ada orang berkhatam kaji. Tadi disambut saya di depan, itu pun tradisi Melayu juga, dipukulkan apa namanya, kompang. Jadi semalam saya dapat video di salah satu kampung negeri Melayu ini, sudah tak ada lagi yang pandai memukul kompang. Akhirnya anak-anak muda berkumpul, diberikan alat. Saya bilang lanjutkan tradisi ini, kalau tidak nanti ini akan digantikan oleh tradisi keyboard tunggal. Penyanyinya pakai rok pendek, pentasnya tinggi ke atas, yang menonton atu-atu meleleh air liur. Balik ke rumah menengok bini menitik air mata. Ketawa pula anak SMP ini, macam paham aja. Tradisi kompang, tradisi berhatam kaji, tradisi berpantun, tradisi pakai baju Melayu. Ini kalau kita tengok sekilas, adik-adik yang di belakang saya ini macam terbayang film Aladin. Tinggal mencari sajadah terbangnya aja lagi. Tapi kalau pandang sekali lagi, sesungguhnya yang dipakai di atas kepalanya itu bukan sorban, tapi tanjak. Kalau mau tahu bisa merubah tanjak jadi sorban, datanglah ke SMP 5. SMP lain belum pandai lagi buat. Yang perempuan pula berbaju kurung, ini pun tradisi Melayu mesti diteruskan. Karena sekarang udah banyak orang Melayu tak berbaju kurung lagi. Baju kurung kenapa disebut kurung? Karena lututnya dikurung, badan tubuhnya dikurung pakai baju yang longgar. Sekarang banyak orang mengatakan dirinya Melayu, bumi lancang kuning Riau, tapi bajunya macam-macam. Saya kalau udah ceramah, kalau bisa janganlah saya tinggal di hotel. Saya bilang, saya tinggalnya di masjid aja, kalau masjid itu ada rumahnya, atau di rumah tokoh masyarakat. Kenapa Ustaz tak mau tinggal di hotel? Kan bagus cara kami menghormati Ustaz dan seterusnya. Saya udah pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, tiba-tiba masuk ke lift. Sampai di lift hotel tuh macam-macam baju orang. Tak pakai baju kurung semua. Ada pakai baju belum selesai dijahit, ada resleting belum dipasang, ada kancing kurang. Mau ditengok berdosa, tak ditengok takut salah pijit lift. Tapi alhamdulillah datanglah ke SMP 5, laki-lakinya berbaju baik, perempuan pun berbaju kurung. Dari mulai disambut pakai kompang, ada selawat, ada khatam kaji, ada laki-laki baju Melayu, ada perempuan baju kurung, rambutnya tertutup, padahal tak ada tertulis di depan pondok pesantren, tak ada tulis di depan sekolah agama, tidak. Dia tetap namanya SMP 5, tapi nilai Islam dan budaya tetap terjaga.
sampai hari kiamat. Terima kasih Ibu Edi, Kepala Sekolah, beserta majelis guru, Bapak Ibu guru, adik-adik semua, bil khusus Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Beliau dulu titelnya doktoratus, setelah itu S2-nya MSI. MSI itu artinya master segala ilmu. Setelah itu beliau doktor S3. Ini jadi pelajaran buat adik-adik semua. Kenapa Ustaz Somad itu bisa datang ke SMP 5? Siapa yang melobi-lobi bisa pula dia dapat jadwal di SMP 5? Nanti adik-adik mudah aja jawabnya. Dia dibawa alumni SMP 5. Namanya Pak Ahmad yang membawa. Kenapa dia tak datang ke SMP kami? Tak ada alumni kalian ngajak dia. Itu aja jawabnya, tak usah panjang-panjang. Tak usah belok-belok, guling-guliku. Lalu kemudian beliau menjadi Bupati Kabupaten Rokan Hulu 2 periode 10 tahun. Selamat tak ditangkap KPK. Jadi adik-adik sudah punya model yang mau jadi Bupati Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kabupaten Siak, Wali Kota Pekanbaru. Insya Allah sudah ada contoh modelnya. Gimana Ustadz bisa kenal dengan alumni SMP? Gimana Ustadz bisa kenal dengan alumni SMP? Gimana Ustadz bisa kenal dengan alumni SMP? Tapi bisa dipotong-potong. Saya baru pulang dari Maroko, ceramah subuh di Masjid An-Nur. Judulnya tentang amanah. Yang jadi kepala desa, kepala daerah mesti amanah. Kalau tidak amanah, mati hisabnya di akhirat akan lama dan dia akan dituntut sebanyak rakyatnya. Kalau rakyatnya itu ada 1 juta, berarti 1 juta orang itu akan menuntut dia di hadapan Allah. Kalau dia jadi bupati, rakyatnya ada 300.000, maka sebanyak itu akan meminta tanggung jawab di hadapan dia. Pas saya sedang ceramah tuh, Pak Ahmad balik. Saya tak tahu kalau itu bupati. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa peniti. Sudah lama saya ceramah, barulah ini mic 3. Jadi ini kehebatan SMP 5 juga. Jadi dia beberapa menit sekali berganti. Luar biasa. Kadang di tempat lain sampai hilang bunyi. Tak ada ganti-ganti orang. Kurang sensitivisme orang lain. Cuma masalahnya berganti mic ini saya kurang suka. Biasanya diulang balik ceramah dari awal. Saya pula tak ingat. Jadi kalau adik-adik tak ingat isi ceramah saya ini, jangan risau. Jangankan adik-adik, saya yang berceramah pun tak ingat. Tapi bisa diulang lagi, tinggal ditonton di channel Tabung Wakaf Umat Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi waktu saya sedang ceramah subuh di Masjid An-Nur itu, Pak Ahmad pun balik. Selesai acara, datanglah kepala dinas PI. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Datang kepala dinas PI. Ustaz tahu tak tadi Ustaz menyebut bupati harus amanah? Ya betul yang saya sampaikan. Kepala daerah, bupati, gubernur, presiden, kepala desa, kadus, kades, RT, RW mesti amanah, saya bilang. Itu yang balik tadi itu Bupati Rokan Hulu, tersinggung dia dengan ceramah Ustaz. Saya tak tahu, saya bilang saya baru pulang, tak bisa saya bedakan mana bupati, mana penjual peniti, tak tahu saya. Mana diplomat, mana penjual tomat, tak paham saya. Beberapa hari sesudah itu masuklah telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bupati Rokan Hulu. Oh inilah yang tersinggung semalam. Ya Pak Bupati gitu saya baru membangun Masjid Islamic Center di Pasir Pangarayan Rokan Hulu, dan saya mau mengundang Ustaz Somad ke sana mengisi pengajian rutin sebulan sekali setiap malam Rabu malam. Dalam hati saya, oh tak tersinggung dia rupanya. Jadi memang mau mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung, karena beberapa orang yang tersinggung balik meninggal. Jadi dibawa Pak Ahmad di
tetap. Beliau ini stelanya tinggi. Jadi Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu itu penceramahnya 4 setiap Rabu malam. Yang pertama Profesor Dr. Alaidin Koto, yang kedua Dr. Mustafa Umar, yang ketiga Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Cuman Abdul Somad inilah yang tak doktor. Padahal waktu itu saya masih baru pulang LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu, sekarang enggak lagi. Sekarang udah punya anak. Walaupun banyak juga yang bilang, Ustaz masih 25 katanya. Dah. Jadi saya memang dari dulu agak ditinggikan derajat saya. Waktu orang bilang saya, Ustaz Somad kenapa bisa ceramah masuk di TV One Ramadan kami tengok? Saya bilang saya pertama kali masuk TV itu adalah di Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu dalam acara Rokan Hulu Menghafal. Akhirnya hubungan kami baik. Saya bolak-balik dari Pekanbaru Pasir 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 7 tahun bolak-balik. Sesudah itu tak ada jadwal lagi. Berganti bupati, kena coret nama saya. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, ini supaya adik-adik nanti kalau pulang ke rumah bisa ditanya, orang tua bisa jawab. Mak ya, tadi kami pagi Ustaz Somad datang, kok bisa dia datang situ? Entah mungkin dikasih orang itu honornya 100 juta. Ustaz Somad pengajian hari Jumat sama Sabtu mengasih 5 titik di Pekanbaru, dari mulai khutbah Jumat, pengajian Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang, semua duitnya untuk pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jelas? Kenapa ini Ustaz jelaskan? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Sebab dunia ini banyak berubah. Tadi kata Pak Ahmad menengok SMP 5 sudah banyak berubah segala macam. Yang tak berubah itu cuma satu, hubungan kita. Jangan sampai dirusak oleh fitnah-fitnah. Siap menjaga? Nah, ini perlu semuanya ada klarifikasi. SMP 5. Jadi saya ringkaskan tausiah saya, 5 yang merusak generasi muda bangsa. Kenapa 5? Karena SMP 5. 5. Yang pertama yang merusak anak-anak kita ini adalah, inilah yang paling mengkhawatirkan, kalau udah kena narkoba, saya diundanglah jembatan ujung Sudirman sebelum Sungai Siak sebelah kiri, kampung dalam, dikawal sama polisi dari BNN, Badan Narkotika Nasional, polisi, BNN, ibu dokter, saya paling ujung. Bicaralah dari BNN, jangan sekali-sekali pakai narkoba, karena narkoba ini nanti hukumannya adalah akan ditangkap dan akan dihukum seberat-beratnya, kata orang BNN. Habis itu datang pula polisi pun memberikan sambutan. Bagaimana Pak Polisian? Kata Pak Polisi, kalau ada pengedar narkoba kami akan tangkap dan akan dihukum mati, tembak mati. Habis itu datang ibu dokter ini agak lembut sedikit. Kalau bisa jangan pakai narkoba, karena nanti efeknya bisa bodoh, gila, mati juga. Jadi tiga-tiga ini sadis semua, BNN, polisi, dokter. Baru kemudian mereka berharap Ustaz Somad yang keempat ini agak bisalah melembutkan. Ustaz Somad, saya bilang, orang yang pakai narkoba ini tak ada hukuman lain kecuali dicambuk 100 kali sampai mati. Mati juga ujungnya. Jadi waktu saya diundang di Dinas Menhukum, Kementerian Hukum dan HAM, sebelum tausiah duduk dulu kami dengan Pak Kadis, Kepala Dinas Kanwil tak Kadis. Jadi kata Bapak nih, menurut saya Ustaz Somad,
itu pengedar, pecandu, pengedar, penjual narkoba itu hukumannya tak ada hukuman lain. Apa hukumannya Pak Kadis, Pak Kanwil? Tembak mati kan? Mati-mati aja ini sekarang. Kenapa begitu kesimpulan Pak Kanwil, Pak Kadis? Tak seimbang antara jeritan dia waktu ditembak dengan jeritan anak-anak yang tak berdosa ketika membeli narkoba. Sekarang saya tanya adik-adik setuju tak kalau orang ini ditembak mati? Sadis juga SMP 5. Ini bukan sadis Pak Ustadz, ini untuk menyelamatkan anak bangsa. Mudah-mudahan para hakim yang sedang berpikir hari ini, yang bingung menjatuhkan hukuman, dengan menonton video di SMP 5 ini, anak SMP 5 aja tak takut memutuskan mati, apalagi Pak Hakim, betul? Nah, kita doakan hakimnya amanah insya Allah, supaya putus mati aja semua. Bayangkan dijualnya itu di dalam tabung tiang yang mau dibuat cor jembatan. Begitu dibuka, rupanya di dalam itu narkoba. Pernah narkoba ditangkap sampai 5 ton, bayangkan. Itu kalau dibakar 5 ton itu, semua yang menghirup asapnya itu sakau semua, mabuk semua. Dulu narkoba ini sangat tradisional, ganja. Lalu kemudian canggih, muncullah opium. Sekarang lebih canggih lagi, sabu-sabu. Saya pun pernah juga diajak, Ustaz, ayo kita sabu-sabu sebentar. Apa ya? Saya tengok, rupanya makanan Jepang. Ini sabu-sabu yang halal Pak Ustaz, kata dia. Mudah-mudahan anak-anakku semua selamat dari narkoba, insya Allah. Makanya orang tua di rumah, di sekolah SMP 5, guru-guru mengawasi dari mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore pulang ke rumah. Tapi setelah itu yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Makanya jangan sampai, walaupun ayah mak kalian tak melihat langsung di sini, tapi insya Allah kita doakan mak ayah punya paket 2 giga untuk menonton tausiah insya Allah, supaya ditengoknya. Tanggung jawab. Guru bukan pegawai laundry, betul? Banyak sekarang ini orang menganggap guru ini pegawai laundry. Bawa pakaian kotor, selimut kotor, baju kotor, celana kotor, masukkan ke laundry. Besok ambil, kalau tak bersih bau marah-marah. Sejak kapan kau mengangkat guru jadi pegawai laundry? Guru adalah partner orang tua untuk mendidik anak-anak. Saya menghormati guru anak-anak saya. Saya panggil anak saya, Misyan Hazik Abdillah, sini baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Hafal dia, masih kelas 1 SD waktu itu, sekarang udah kelas 3. Menetes air mata saya, haru saya. Bisa pula guru di sekolah itu membuat dia hafal surat-surat pendek. Saya datang ke sekolahnya, saya jumpai, mau saya cium tangan guru. Pas sampai situ tak jadi, gurunya perempuan. Saya cium, mengamuk lagi ya. Jadi aslinya ayah kalian, emak kalian datang kemari memuliakan guru, bukan waktu anak pulang sekolah ditengok, mana telinga kau ini cewek, mana kulit kau yang hijau dipukul guru. Kebetulan anak ini dari pula hijau, matanya sebelah biru, rupanya salah pakai makeup. Jadi memang bekerja samalah orang tua. Kami dulu, saya dengan adik saya anak pertama, adik saya anak kedua, dua-duanya laki-laki. Pulang ke rumah, pulang sekolah, tengok berserak botol pecah. Kenapa pecah botol ini? Rupanya mak kami habis mengadakan pemeriksaan lemari. Dapatnya di lemari adik saya itu botol, disangkanya minuman keras. Kenapa mak pecahkan? Disangka minuman keras. Ini botol minyak wangi ini mak. Jadi sekarang orang tua banyak tak mau tahu dengan anaknya. Anak ibu kena narkoba, biar aja lah Pak Ustaz. Habislah anak-anak kita ini. Kalau sampailah generasi muda ini kena narkoba, na'udzubillah. Insya Allah gurunya menyelamatkan di sekolah, orang tua di rumah, dan pemerintah dengan ketegasan hukumnya. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kau putuskan hukuman mati,
rantingnya sudah putus, masih ada satu harapan lagi. Saya pernah jalan sama profesor. Waktu di jalan saya bilang, Pak Prof, ya, saya udah putus asa menengok negeri. Kenapa begitu, Ustaz Somad? Ibarat pokok kayu, akarnya sudah busuk, batangnya sudah lapuk, tak mungkin lanjut pokok kayu ini. Kata dia, masih ada harapan kita, Ustaz. Apa harapan kita lagi, Pak? Ada tunas-tunas hijau, kalau kita jaga, insya Allah dia akan menjadi pokok kayu yang kuat. Dan tunas hijau itu ada di SMP 5 ini, insya Allah. Kenapa Ustaz bisa tiba-tiba ingat tunas hijau? Memang hijau baju mereka. Ya, tunas-tunas hijau. Dan jangan lupa, ulat paling suka dengan tunas hijau. Ini pokok kayu, pucuk yang hijau, itu yang dikejar oleh ulat. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk, pucuk. Jadi kalian ini memang jadi sasaran. Jual narkoba melalui permen, jual narkoba melalui brownies. Kok narkoba dimasukkan dalam kue, akhirnya kecanduan. Maka kalau orang tuanya tegas, insya Allah. Ini nampaknya ada pula kresek transparan nih. Di tempat lain biasanya sedekahnya pakai kotak, sehingga kita tak tahu yang dimasukkan itu pejuang atau proklamasi kemerdekaan. Apa Ustaz maksudkan? Maksudnya kita ini kan sudah merdeka, jadi duit yang dimasukkan itu jangan lagi pejuang. Pejuang itu Pak Ustaz, pati murah 1.000 perak. Masukkanlah proklamasi kemerdekaan, warnanya merah, Presiden Soekarno Hatta. Mungkin itulah sebabnya kenapa dibuat ini pentas di merah, biar supaya bersedekah pakai duit warna. Bukan untuk saya, duit ini bukan untuk saya, duit ini dibawa untuk pesantren Nurul Azhar. Letaknya di mana Pak Ustaz? Selesai jembatan Leton sampai Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi. Kalau udah sampai Simpang Bingung, belok ke kiri sebelum TPU Kopit. Ada di situ pesantren Nurul Azhar, gratis. Duitnya dari mana? Itulah dikumpulkan dari duit ceramah Ustaz Somad, tablik akbar, penggalangan dana, dikirim ke sana semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, Pak polisi, Pak Kapolsek yang semua hadir nih ada kesempatan datang ke sana insya Allah. Slogannya, mampirlah ke YTWU sebelum ke TPU. Kalau sudah ke TPU jangan singgah lagi ke YTWU, karena kami tak menerima hantu. YTWU itu Yayasan Tabung Wakaf Umat, TPU Taman Pemakaman Umum Kopit. Nah, jadi sebelum TPU itu ada YTWU, disitulah anak-anak menghafal Quran. Sudah ada yang hafal dan dibawa umroh kemarin ke Tanah Suci. Mudah-mudahan nanti terus makin banyak menghafal Quran nih, insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya sebagai salah seorang pembina saja. Yang ketua yang mengurus itu namanya Ustadz Al-Nob Dinar, alumni Al-Azhar. Kami dulu waktu di Al-Azhar itu sekolah gratis. Maka saya bilang ke Ustadz Al-Nob, Ustadz, perlu kita buat di Riau di sekolah macam di Al-Azhar. Kita bawa juga nama Azhar itu. Nah, itulah kami bawa namanya jadi Nurul Azhar. Nur artinya cahaya, cahaya Azhar. Gratis sekolahnya atas support masyarakat Riau, Bumi Lancang Kuning. Mudah-mudahan dengan adanya adik-adik yang soleh-solehah ini, Riau dijaga Allah tetap jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Penyakit yang kedua, narkoba. Penyakit yang kedua adalah, penyakit pertama narkoba, penyakit kedua adalah seks bebas. Mohon maaf, saya malu untuk cerita ini di depan ibu-ibu, anak-anak satu majelis. Tapi mau tak mau, suka tak suka, ini mesti kita bahas, kita ceritakan. Karena kalau sudah hari Sabtu malam, Ahad malam libur, pulang saya dari ceramah, jam 2 malam lewat jembatan Leton, penuh anak muda, anak lajang di jembatan. Kan tak mungkin saya keluar turun di jembatan itu, assalamualaikum. Tak bisa saya ceramah di situ. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Ada razia ngebut, ada razia, ada pengawasan. Orang tua mengontrol dari
sunat udah menggelegar. Kalau digasnya di situ sosok ada di dekat rumah sakit, insya Allah yang sakratul maut mati kontak semua di ICU. Lalu kemudian sore-sore dia pun datanglah ke rumah anak gadis. Pak, kami jalan sebentar ya, mau putar-putar aja di tepi Sungai Siak. Tapi karena bapak ini udah mendengar pengajian, selangkah kau bawa anakku keluar dari rumah, selangkah pula kakiku masuk neraka. Sekali tidak, sampai mati jangan kau bawa. Kalau memang kau jantan, kau datang bukan membawa mawar, tapi datang membawa mahar. Itu. Kalau ada adik-adik yang punya usaha baju kaos oblong, boleh dibuat gambar mawar. Jantan bawa mahar, bukan bawa mawar. Begitu. Ini sekarang anak lajang datang, jadi tak boleh Pak, sampai mati tak boleh. Ibu sama bapak mesti kompak. Ini sekarang datang pula ibu dari belakang, kasih aja lah Bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Bapak sama ibu mesti bermusyawarah bersama-sama untuk menyelamatkan anak kita ini. Orang tua yang baik sayang sama anak, bukan yang mengasih sepeda motor. Anak belum punya SIM, akhirnya dipakainya ngebut, motor ini dicopot semuanya, rem pun tak ada, tinggal lampu pun tak ada, lampu sein tak ada, gundul, trondol, tinggal gasnya aja lagi. Di gasnya orang sedang sholat maghrib, wailil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata orang jamaah? Mati dah budak ni dah. Pukul tiang listrik. Memang tak mati, tapi setengah mati. Mana anak bapak tu koma? Kenapa tak titik aja kata orang? InsyaAllah anak-anak ni selamat insyaAllah. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Anak-anak ni semuanya lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Lalu siapa yang membuat anak ini menjadi jahat? Fa'abawahu, bapak ibunya, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Pak Ustaz, tak boleh kami punya sepeda motor? Boleh. Jadi bapak-bapak yang mau membelikan anak ini sepeda motor boleh, belikan kap 70 yang larinya tak lewat dari 30. Karena kalau kalian belikanlah, Ustaz Somad ini ngomong aja, ceramah aja. Itu kami tengok Ustaz di YouTube ada naik RX King. Itu Ustaz kami tengok ada naik Moge. Itu udah tua. Sekarang saya tausiah, datanglah anak-anak muda. Ustaz, besok tausiahnya kalau bisa jangan naik mobil ya Ustaz. Kenapa? Saya bilang, kami mau bawa Ustaz naik motor. Ya besok sebelum azan subuh datang ke hotel. Nanti Ustaz kami bonceng. Dalam hati saya, kalian pikir aku tak pernah muda? Dianggapnya saya lahir langsung tua. Dianggapnya saya lahir langsung tua. Dianggapnya saya lahir langsung tua. Endorse. Jadi karena Ustaz terlalu kencang tak jadi videonya, kita buat sekali lagi Pak Ustaz. Iya, saya bilang. Itulah jadi, udah bolak-balik saya datang mensupport ulang tahun mereka. Namanya Biker Subuhan, seluruh Indonesia. Pakai jaket, tertulis di belakang, Born to ride, ride to Jannah. Lahir untuk naik motor sampai ke surga. Biker Subuhan. Alhamdulillah anak-anak itu sembahyang subuhnya luar biasa. Pas zuhur hilang. Apanya kalian ini? Namanya Biker Subuhan. Kenapa zuhur tak ada? Zuhur kami di masjid lain Pak Ustaz. Kenapa kalian buat Biker Subuhan? Sedangkan sholat subuh yang berat aja kami datang, apalagi sholat zuhur. Oh, mantap juga. Pandai kalian nyari alasannya. Nah ini jadi anak-anak muda ini, Masya Allah, tabarakallah. Ada pula yang membuat stiker kecil di sayap belakang itu ditulisnya, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Betul juga yang saya bilang. Buat stiker ini banyak-banyak tempel. Ini kadang anak-anak muda ini kalau sudah malam Ahad, malam
malam minggu, pergilah di depan Purna MTQ itu jam-jam 2 malam, jam 1 malam. Ustaz kok tahu? Ustaz di situ juga. Saya lewat. Saya tengoklah kecepatan kilometer, speedometer, cuman 30 kilometer per jam, tapi pegangannya 120. Tidak. Jam 1 malam anak gadis bisa keluar, anak lajang bisa keluar. Kemana ayahnya? Kemana emaknya? Ini apakah anak yatim piatu semua ini? Makanya kalau punya orang tua yang masih bertanya, kau sedang di mana? Kunci motor di mana? Duitnya aku kasih kemana? Udah beli bensin berapa liter? Ini di mana aja? Pulang jam berapa? Kau jalan sama siapa? Kalau masih mau emaknya merepet, insya Allah anak lajang, anak gadis ini selamat. Maka buatlah hari merepet nasional. Macam mesin popong rusak. Beberapa hari ini saya dapat kiriman video di Instagram, di TikTok tentang orang menghidupkan blender. Asal maknya merepet, hidup blender. Ini anak kurang ajar. Selagi makmu masih hidup bercakap, dengarkanlah dia. Sampai masanya nanti dia sudah tak ada, meninggal, menetes air mata, kau merintah. Nanti ku datang ke sana. Ayahnya datang, ayahnya itu kukunya. Jangan anak kita dibodohi. Kita harus sabar nak. Dibully orang, insya Allah masuk surga. Oh, tak bisa begitu. Ada namanya tes psikologi. Jadi dibuat tes psikologi, seorang artis di make up, dipoles, duduk di atas pentas. Masuk gelombang yang pertama, memuji. Oh, cantiknya. Apalagi kalau yang memuji itu orang Melayu. Rambutnya Pak Mayang terurai, alisnya Pak semut beriring, bibirnya Pak delima merekah, pipinya Pak paut dilayang. Pujian. Masuk kelompok yang kedua, mulai megang-megang. Oh, bulu matanya. Masuk kelompok ketiga, mulai menjambak dan menempeleng. Itu tes psikologi, bahwa kalau kita diam, orang akan menginjak kita. Maka kalau dibully orang, jangan diam. Jadi kalau ada kalian dibully kawan, lapor ke Ustaz. Nanti Ustaz menangani. Tidak, saya lapor ke ibu. Orang tua, anak kita tuh ditanya, berdialog. Keponakan saya ini emaknya ada, ayahnya ada. Tapi kalau menasehati dia, emak ayahnya tak saya panggil. Saya berdua aja, face to face. Aku mau kau sekolah, ngapal Quran, jangan pakai narkoba, jangan pacaran, kuliah baik-baik. Sebab aku bertanggung jawab nanti. Aku nih abang ayah tahu. Aku nih wali di hadapan Allah SWT. Bukan wali songo, wali murid. Nanti kami ini diminta tanggung jawab. Masih tahan lagi di pesantren? Tahan wah. 6 tahun tahan? Tahan. Selamat kau dunia akhirat insya Allah. Jangan tidak ada dialog. Datang anak mau cerita, asik orang tua main handphone. Anak mau curhat tentang kawannya ada membuli, di fotonya pula ada anak yang curhat terus. Bagaimana anak kita di hadapan Allah? Jadi saya kalau tausiah tidak hanya pada anaknya saja, tidak hanya pada gurunya saja, tapi orang tua yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang tuanya tak datang, insya Allah berita ini datang sampai ke mereka, insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, yang kelima, yang mempengaruhi pola pikir kita adalah baru 3 tadi Pak Ustaz. Yang pertama narkoba, yang kedua seks bebas, yang ketiga medsos, yang keempat pergaulan teman. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah TV. Oh, TV sudah tak ada lagi Pak Ustaz. Ada TV. Makanya parabola di kampung-kampung membuat orang kampung tak lagi ke masjid. Dulu ramai di masjid. Kenapa? Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut 1 Muharram, halal bihalal, itu hiburan orang kampung. Sekarang sejak TV parabola masuk ke kampung, kampung sepi sunyi masjid. Kami sholat, mau penggalangan dana untuk Palestina. Ustaz Somad, nanti kami jemput jam 4 subuh. Oke, I'm coming. Begitu jam 4 subuh saya berangkat, terdengarlah suara azan. Kira-kira di daerah Minas.
dari Pekanbaru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan ini mantap, azan ini azan handphone Ustaz. Adalah satu masjid, mampirlah kami di masjid itu, bergembok masjid subuh. Oh, tak bisa kita masuk sholat Ustaz. Oke, lanjut lagi, cari masjid satu lagi, terus lagi bergembok juga masjid subuh. Masjid kalau sampai tidak ada orang sholat berjamaah, maka istahwadat alaihimus syayatin. Sekampung itu sudah kerasukan setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, kadusnya kesetanan, karena tak dilaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya sampailah kami rumah makan sebelah kiri sebelum duri. Di sini kita sholat Pak Ustaz. Ini waktu subuh udah hampir habis. Iyalah, singgah lagi lah. Rumah makan tentu ada musola ya. Masuk ke musola, alhamdulillah penuh orang di musola itu. Supir-supir tidur. Kebetulan kelompok kami itu ada yang tegap badannya satu. Saya bilang, kasih tahu semua orang rumah makan, itu bersihkan karpetnya, jangan biarkan orang tidur situ. Itu kalau begitu baunya, setan pun tak masuk saking baunya. Saya bilang, kenapa tak usah langsung ngasih tahu? Kebetulan orang makan itu tegap pula badannya. Suruh dia nyampe. Akhirnya setelah dibersihkan, sholatlah kami di situ. Betapa TV merusak dari mulai pagi, petang, siang, malam. Maka tontonlah yang kira-kira bisa menjadi tuntunan. Ustaz Somad ngatain medsos, tapi Ustaz kami kenalkan melalui medsos. Cerdas-cerdas memilih medsos. Ustaz ngatain medsos, Ustaz kami tengok tetap posting di Instagram ya. Instagram saya Ustaz Abdul Somad Official yang followernya 7 juta. Maksudnya yang belum follow lah. Ustaz ngatain medsos, Ustaz punya channel ya. Channel saya Ustaz Abdul Somad Official, subscribernya 3 juta. Maksudnya yang belum subscribe lah. Share and comment. Dijadikan sebagai wasilah. Jadi kalau ada adik-adik yang punya channel medsos, punya channel YouTube, isinya nasihat, nggak perlu punya tim ahli, punya kamera canggih, nah, cukup kamera biasa aja. Tapi kami tak punya tiang Pak Ustaz, batang sapu kan ada di rumah. Nah, ikat pakai karet rambut emak tuh ambil. Nah, bawa ke tepi Sungai Siak, jembatan Leton. Ada gak kalian? Hai guys, hidup seperti Sungai Siak yang mengalir, yang sudah berlalu tak akan pulang kembali. Begitu juga dengan masa kita. Ingat, tonton terus channel ini. Nanti kalau kalian punya channel, nanti saya endorse. Masalah berapa persennya nanti kita itu. Sahur bersama Ustaz Abdul Somad hanya di TV One. Memang beda. Ada. Artinya apa? Dimanfaatkan ini. Dia macam pisau. Pisau ini matanya dua, satu ke bawah, satu ke atas. Kalau pisau mata dua nih, kalau dipotongkan ke ayam, ke itik, ke bebek, insya Allah bermanfaat. Tapi kalau salah potong ke urat nadi, ke urat leher, maka hilang, tak ada manfaatnya. Silakan bermedsos, pilih yang baik-baik. Silakan nonton YouTube, pilih yang bagus-bagus. Kau dari tadi ku tengok nonton YouTube terus, apa yang kau tonton? Budidaya lele. Bagus. Tamat nanti kalian SMP, masuk SMA, tamat masuk. Oh, di mana? Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan. Senang tidak? Gimana? Udah tamat dari Fakultas Perikanan? Alhamdulillah Pak Ustaz. Sudah punya kolam? Belum Pak Ustaz. Saya hanya berkolam ikan di dalam kertas. Mana bisa kolam ikan hanya buat makalah? Kolam menurut etimologi, kolam menurut terminologi, tapi tak pernah beternak ikan. Dia mesti praktek, tanah kita luas, mau buat karamba di Sungai Siak, mau di Sungai Kampar ada. Jangan sampai kita yang punya luas laut, hutan, malah mengekspor, mengimpor ikan. Nauzubillah. Gimana? Ada kan dulu yang SMP 5? Betul Pak Ustaz. Saya dulu pernah datang tausiah. Waktu Ustaz ceramah, saya waktu itu kelas 1 Pak Ustaz. Sekarang saya sudah ternak ikan lele Pak Ustaz. Banyak ikannya? Ya cuma 1 ekor aja Pak Ustaz. Kenapa pula bisa 1 ekor? Memang 1, tapi sebesar ikan paus Pak Ustaz. Kita sudah ekspor impor ke Jepang Pak Ustaz. Orang Jepang suka makan ikan.
Potong-potongnya ikan itu dimasukkannya nasi, digulungnya potong, apa namanya, sushi. Jadi jangan sampai kita, saya kasih satu contoh ikan, bukan berarti kalian tak bisa ternak puyuh, ternak burung, ternak. Kemarin datang tamu ke rumah, ini anaknya mau kemana rencana sekolah, mau saya masukkan ke fakultas kedokteran. Dokter apa? Saya bilang dokter hewan. Saya bilang tak usah lah dokter hewan. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena hewan ini tak bisa ditanya. Kalau manusia kan bisa tanya, Pak gejalanya apa? Kalau hewan gimana ada orang nanya? Kambing. Target anak ini mau jadi apa? Rupanya dia salah tangkap. Anaknya mau ternak sapi. Saya bilang tak perlu jadi dokter hewan. Dokter hewan bagus. Tapi kalau untuk ternak sapi, masukkan dia ke FAPER-TAPET, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN, saya bilang. Atau ke Fakultas Pertanian Peternakan, masukkan, nanti tamat dia beternak. Kita sekarang kalau Idul Adha potong kambing, potong sapi. Kalau anak akikah potong kambing. Acara Maulid Nabi Isra Mi'raj potong kambing. Jadi kita perlu ternak kambing yang luas. Padang rumput kita luas. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Waktu Idul Adha kurang pasokan daging. Akhirnya kita tetap mengimpor dari Australia. Waktu saya jalan naik mobil dari Sydney ke Melbourne, nampak saya di pinggir jalan itu sapi gumuk-gumuk lepas tak berkandang di padang rumput. Sebenarnya saya mau menceritakan saya udah ceramah di Australia itu aja. Gumuk-gumuk sapi itu lepas besar dagingnya. Sementara kita lah, mereka tidak bisa ternak di dua musim. Musim panas terlalu panas, sapi bisa mati. Musim dingin terlalu dingin, rumputnya mati. Yang bisa beternak 12 bulan dalam 1 tahun hanya di negeri kita yang indah ini. Gemah ripah Allah jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Saya ke Turki pakai, datanglah mahasiswa waktu acara, Ustaz tahan dingin ya, pakai celana biasa aja. Dia tak tahu di dalam 5 lapis kedinginan. Memang sengsara lah di tempat bersalju nih, kata saya dalam hati. Tak ada yang lebih indah daripada Indonesia Raya, cantik alamnya. Makanya waktu kami dulu kuliah di Mesir, di Maroko ada salju Pak Ustaz. Tulislah di Google itu UAS salju, keluar gambar saya bersalju-salju. Berapa musim di kampung kalian? Ditanya orang Maroko. Di Maroko itu musimnya 4. Musim salju, musim bunga, musim gugur, musim panas. Musim dingin, syita. Musim dingin, syita. Musim panas, soif. Musim bunga, rabi. Musim gugur, khaif. Ditanyanya, kami di sini 4 musim. Indonesia itu berapa musim? Saya bilang ada musim rambutan, musim durian, ada musim masak, musim banjir. Tidak ada negeri yang paling indah selain Indonesia, maka kita jagalah negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa adik-adik menjaga Indonesia? Allahu Akbar. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10. Masalah kuliah jangan pikir. Pak Ahmad kuliah sampai doktor dan beliau menyelesaikan doktornya tahun 2021, menyelesaikan doktor di Bandung. Di Jakarta berapa umur Pak Ahmad waktu selesai doktor? 64 tahun. Tak ada kata terlambat untuk kuliah. Saya waktu sedang haji, kami sambil haji sambil kerja. Datanglah jamaah Indonesia. Sudah lama jadi TKI. Memang sombong jamaah. TKI itu tak salah, mereka pahlawan devisa, membayar pajak untuk negaranya. Mereka kerja di luar. Saya bilang kami bukan TKI Pak, kami ini mahasiswa. Di mana kuliah? Di Maroko. Ngapain jauh-jauh ke Maroko? Macam nggak ada aja S2 di Indonesia. Di Indonesia S2 ada Pak, tapi biaya kuliah 1 bulan 1 semester 7 juta. Sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Ustaz Somad itu S1-nya ke Mesir, S2-nya ke Maroko, S3-nya ke Sudan, kenapa
mata kuliah di sini saja. Saya ini pemburu kuliah gratis. S1 saya gratis, S2 saya gratis, S3 saya digratiskan. Jadi adik-adik sekarang jangan risau tentang kuliah, cari saja di internet itu www.google.com scholarship enter informasi beasiswa. Tapi saya tak paham Pak Ustaz. Itulah pentingnya serius belajar bahasa Inggris. Insya Allah TOEFL adik-adik, Test of English Foreign Language, skor 550. Bye bye Pekanbaru. Terbang kalian ke Cambridge University, amin. Terbang kalian ke Harvard University, amin. Terbang kalian ke ANU. Apa ANU nih Pak Ustaz? Australian National University. Saya ketemu di rumah Pak Sekda, banyak anak-anak muda. Siapa nih Pak Sekda? Ini anak-anak muda yang akan pergi Pak Ustaz. Kemana? Luar negeri. Kalian mau kemana? Saya mau ke Moskow Pak Ustaz. Oh, gimana dapat beasiswa? Saya cari di internet, dapat. Bahasa Inggris kebetulan bagus. SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA 3 tahun bahasa Inggris, S1 4 tahun bahasa Inggris. Pas naik pesawat, yang paham dari cakap orang di pesawat itu cuma 2. Ladies and gentlemen, thank you. Apa masalah kita padahal bisa mendengar di YouTube tentang vocabulary, pronunciation, conversation, bisa kita belajar. Saya kebetulan sekolahnya ke Arab, saya belajar bahasa Arab. Adik-adik nanti mau ke Jepang, belajar bahasa Jepang. Setelah tamat, pulang, kita bangun Riau, kita bangun Indonesia. Abdul Somad ini masa lalu, saya ini masa lalu. Yang masa depan itu aku dan kamu. Ini masa lalu. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan hidup. Oh enggak. Saya selalu berpikir bahwa ini hari Jumat aku terakhir. Ini hari Jumat terakhir. Kalau hidup besok pagi, berarti Allah izinkan saya beramal soleh. Tapi kalau untuk dunia, untuk memikirkan bagaimana Riau ke depan, Indonesia ke depan, kita mesti berpikir. Saya di dalam laptop saya itu saya tulis 2023, 2024, 2025, 2026 sampai 2040. Ada semua program, termasuk Pak Ahmad. Pak Ahmad pun berpikir begitu. Dia berpikir bagaimana jadi gubernur Riau di masa akan datang. Amin. Dan bangga juga kalian. Siapa itu? Alumni SMP 5 insya Allah. Mudah-mudahan disampaikan Allah niat baik cita-citanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 10. Di mana-mana saya nyampaikan tausiah sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. 60 menit. Kenapa Ustaz Somad kalau ceramah itu di mana-mana 60 menit? Karena memang batas kemampuan manusia bisa konsen mendengar itu rata-rata 60 menit. Asal lewat 60 mulai keluar, meleleh deh. Walaupun ada orang yang tahan sampai 2 jam, 3 jam, tapi rata-rata kebanyakan. Itulah dasar kenapa 60. Tapi kami tahan Pak Ustaz, kalian tahan, aku tak tahan. Karena hari ini saya tausiah di 5 tempat. Besok begitu juga. Besok dari mulai sholat subuh, kajian duha, kajian menjelang zuhur, kajian zuhur, habis itu ke Gontor 14 siang, habis itu pulang malamnya ke Lipat Kain, habis itu semua diisi. Kapanlah berhentinya Pak Ustaz? Kapanlah istirahat? Istirahat itu nanti di surga bersama anak-anak SMP 5 insyaallah. Ar-Rahah fil Jannah. Kita istirahat itu nanti di surga. Jadi kalau kalian membayangkan, ini susah di SMP ini, nanti di SMA istirahat, makin tak ada istirahat. Nanti sekolah ini yang susah pakai seragam, ditegur-tegur guru, rambut mesti pendek. Nanti kalau kuliah ini nampaknya istirahat. Waktu kuliah pun tak ada istirahat, beban makin banyak. Ini nampaknya kuliah ini berat. Nanti kalau udah sarjana makin berat. Ditanya tetangga, kerja di mana? Nampaknya nanti kalau udah kerja ini ringan, makin kerja makin berat, menghadapi atasan, menghadapi kawan-kawan. Ditanya orang, kapan kawin? Ini udah mau puasa, masa bangunnya dibangunkan mercon? Nanti nampaknya kalau udah nikah ini istirahat, udah nikah ditanya orang, udah punya anak? Nampaknya nanti kalau udah punya anak ini istirahat, ditanya orang, masa anaknya laki-laki dua-dua, gak punya anak perempuannya? Nyindir saya kan gak punya anak perempuan. Nanti kalau nampaknya udah anak ini menikah, insya Allah ringan.
makin berat. Asik pula menggendong cucu. Ibu nggak pengajian, hanya anakku pula nitipkan anak dia pula lagi. Betul tak cakap saya ini, Bu? Banyak mengaku betul. Hidup ini tak ada istirahatnya. Istirahat itu nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika anak-anak SMP 5 ini masuk surga, amin. Kepada anak SMP 5 masuk surga. Sampai anak SMP 5 di surga, yang pertama mereka tanya adalah, mana Ustaz Somad? Malaikat, ya, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, Ustaz Somad di ruang VVIP. Amin. Sebetulnya itu cara saya minta aminkan sama anak SMP. Bersama di SMP 5 bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Terima kasih atas segala perhatian. Pak Ahmad tadi menutup dengan pantun, saya pun tak mau ketinggalan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan